Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda la haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, ayah bunda, adik-adikku, saudara-saudariku yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali bertatap muka dalam ruang Zoom ini untuk mengikuti bincang Sabtu seputar sekolah di Ma'had Al-Azhar Kairo Mesir, yang sebagaimana biasa sosialisasi seputar sekolah atau pendidikan di Ma'had Al-Azhar Kairo Mesir. Dan alhamdulillah pada Sabtu kali ini kita kembali bertemu untuk sama-sama mengikuti bincang Sabtu dengan tema kali ini adalah beasiswa Darul Arifin untuk S1 bagi yang menyelesaikan pendidikan atau jenjang ma'had dalam waktu 1 tahun. Dan insya Allah dalam 1 jam ke depan kita akan sama-sama bersama saya Arifin untuk mengikuti Zoom ini, dan mari kita sama-sama mengawali pertemuan bincang Sabtu ini dengan membaca basmalah. Semoga Allah memberikan keberkahan, kemudahan, kelancaran, dan manfaat dari acara kita pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayah bunda, adik-adikku, saudara-saudariku yang dirahmati Allah, bahwa seperti yang sering kami sampaikan bahwa Al-Azhar sebenarnya tidak hanya memiliki jenjang universitas ya, sebagaimana yang dari dulu populer di negara kita Indonesia. Jadi kalau orang mendengar mengenai Al-Azhar, asumsinya sudah S1 gitu. Padahal sebenarnya Al-Azhar memiliki jenjang yang pra S1 ya, pra universitas. Dan itu dimulai dari TK, SD, sama seperti di Indonesia. Akan tetapi karena gaungnya belum banyak terdengar di tanah air, akhirnya tidak banyak yang mengambil kesempatan ini. Terbukti sejak saya dulu berada di Kairo tahun 1993, itu sangat sedikit sekali, masih dalam hitungan jari ya, anak-anak yang masuk ke jenjang ma'had Al-Azhar. Padahal dari negara-negara lain itu sudah banyak sekali. Dari Eropa, ya, dari Rusia, dari Amerika bahkan, kemudian dari Australia, dari Cina, banyak sekali. Akan tetapi dari Indonesia, dari Malaysia itu masih sangat sedikit. Dan alhamdulillah, lambat laun informasi seputar sekolah di ma'had ini sudah mulai tersosialisasikan dengan cukup baik di tanah air, dan alhamdulillah Darul Arifin juga menjadi fasilitator ya, atau lembaga yang mensosialisasikan ini agar anak-anak kita, generasi penerus kita, lebih banyak yang mendalami ilmu agama, terutama di Al-Azhar Kairo Mesir. Dan sampai saat ini alhamdulillah Darul Arifin masih tetap komitmen konsisten untuk mensosialisasikan seputar sekolah di Ma'had Al-Azhar Kairo Mesir. Salah satunya adalah dengan mengikuti atau dengan membuka ruang bincang Sabtu seperti ini. Dan alhamdulillah dalam setiap pertemuan akan selalu ada topik-topik yang berbeda yang akan kita bahas, dan kali ini kita akan mensoroti seputar beasiswa ya, terutama beasiswa yang diberikan oleh Darul Arifin. Ayah bunda yang dirahmati Allah, sejak tahun lalu alhamdulillah Darul Arifin sudah memberikan beasiswa kepada santri-santri yang khususnya bermukim di asrama Darul Arifin di Kairo Mesir, dan itu pastinya dengan penilaian yang cukup baik ya. Kemudian dari sisi akademisnya, kemudian dari sisi akhlaknya itu akan dilihat. Dan kali ini insya Allah Darul Arifin akan
membuka peluang bagi teman-teman yang bisa menyelesaikan jenjang ma'had dalam waktu yang singkat, dalam waktu 1 tahun itu, untuk diberikan beasiswa nanti pada saat Ananda sudah masuk ke dalam lingkungan Universitas Al-Azhar tentunya. Jadi artinya bagi teman-teman yang mendaftar, kemudian masuk ke Ma'had Al-Azhar melalui Darul Arifin, kemudian mengikuti placement test, mengikuti akselerasi, sampai bisa menyelesaikan jenjang ma'had ini dalam waktu yang singkat, maka insya Allah pada ketika masuk universitas, pastinya akan dibantu oleh Darul Arifin dan akan diberikan beasiswa. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apakah mungkin jenjang ma'had ini bisa diselesaikan dalam waktu yang singkat, ya, dalam waktu yang 1 tahun? Karena ternyata walaupun jenjang ma'had ini secara formal dia adalah sekolah setingkat SMP dan SMA, maka dari sisi usia juga Al-Azhar membatasi dengan usia antara 12 tahun sampai 30 tahun. Nah, kemudian dari sisi Kemenak juga ketika pihak Kementerian Agama memberikan rekomendasi, yaitu syarat-syaratnya juga minimal Ananda sudah memiliki ijazah SD. Maka di sana pun di jenjang ma'had yang akan kita masuki adalah jenjang yang setara dengan SMP dan SMA. Secara normal SMP dan SMA di Kairo itu hampir sama dengan di Indonesia. Secara umum seperti itu. Jadi SMP-nya 3 tahun, SMA-nya 3 tahun. Akan tetapi ternyata yang mendaftar khususnya di Darul Arifin itu justru banyak teman-teman yang usianya sudah lebih dari 17 tahun. Bahkan yang usia 27 dan 28 tahun kita berangkatkan tahun lalu, dan sekarang pun ada yang usia sekitar 24 tahun, banyak sekali. Nah, artinya mereka usianya memang sudah lulus dari tingkat SMA. Nah, kenapa demikian? Kenapa teman-teman yang sudah lulus aliyah pun, sudah lulus SMA atau SMK pun, itu mau memasuki ke jenjang ma'had? Karena ternyata jenjang ma'had itu memiliki kesempatan, memberikan kesempatan melalui jalur akselerasi. Akselerasi itu artinya percepatan. Kalau di sana mungkin istilahnya musabaqah. Percepatan inilah yang digunakan oleh teman-teman yang sudah usia di atas 16-17 tahun khususnya, karena mereka pastinya memiliki target agar bisa menyelesaikan jenjang ma'had dalam waktu yang sangat singkat. Gitu. Apakah bisa? Bisa, ternyata bisa. Banyak sekali teman-teman yang di ma'had ini yang bisa menyelesaikan jenjang dalam waktu yang sangat singkat, jenjang ma'had ini. Akan tetapi, lagi-lagi dari Indonesia masih sangat sedikit. Oleh karena itu, kami, Darul Arifin, itu memberikan support, ya, memberikan motivasi kepada teman-teman yang berada di asrama Darul Arifin, yang mendaftar melalui Darul Arifin, khususnya, untuk ayo kita berprestasi di Ma'had Al-Azhar gitu. Berprestasi dengan waktu yang sangat singkat ini, kalian harus memiliki target agar tahun berikutnya antum bisa masuk ke Universitas Al-Azhar tanpa tes. Karena ketika antum lulus di Ma'had Al-Azhar, baik itu melalui jalur akselerasi atau jalur normal, artinya yang yang SMP dapat 3 tahun, yang SMA dapat 3 tahun, itu ketika lulus, atau yang akselerasi pun ketika lulus, maka dia akan mendapatkan kesempatan prioritas untuk masuk ke Universitas Al-Azhar tanpa ada tes lagi, gitu, dan tanpa harus mengikuti kelas bahasa. Berbeda dengan teman-teman yang sudah lulus aliyah dari Indonesia, kemudian mendaftar melalui Kementerian Agama, kemudian ikut tes, kemudian kalau lulus ikut kelas bahasa, kemudian tahun berikutnya paling cepat itu diberangkatkan ke Mesir untuk melanjutkan S1. Artinya perbedaannya seperti itu tadi. Jadi bagi teman-teman yang menyelesaikan jenjang ma'had kemudian lulus di sana, maka mendaftarnya pun bukan dengan ijazah yang dibawa dari Indonesia, akan tetapi ijazah yang dikeluarkan oleh pihak Ma'had Al-Azhar.
Dan pastinya ketika ijazah yang digunakan untuk mendaftar ke universitas adalah ijazah Al-Azhar juga, ya pastinya mendapat prioritas. Sama seperti halnya misalnya ada salah satu dari antum semua atau saya misalnya, ya saya memiliki sekolah di jenjang SD, SMP, SMA. Ketika anak santri-santri yang lulus SD dari Darul Arifin, ketika ingin masuk SMP Darul Arifin, pastinya mendapatkan prioritas tanpa ada tes lagi, karena kita sudah memahami betul kualitas dari anak-anak Darul Arifin yang lulus dari jenjang SD untuk masuk ke SMP. Nah demikian juga dengan teman-teman yang lain dari semua sekolah ya, termasuk dari Al-Azhar sendiri. Maka ketika antum bisa menyelesaikan jenjang ma'had, lulus, mendapatkan ijazah, kemudian masuk ke universitas, itu sudah tidak memerlukan tes lagi dan tidak perlu mengikuti yang namanya kelas bahasa 1 tahun. Jadi langsung masuk ke universitas. Dan nanti biasanya anak-anak yang sudah lulus atau masuk ke S1 melalui jenjang ma'had ini, ketika masuk S1, pastinya secara kualitas bisa dipertanggungjawabkan, bisa terjamin. Kenapa demikian? Karena pada saat di ma'had itu, bahasa yang menjadi pengantar atau sebagai perantara antara dosen ke para siswanya, itu sudah terbiasa disimak atau didengarkan atau dilihat oleh para siswa ketika berada di ma'had. Maka ketika di S1 itu Ananda dipastikan sudah insya Allah tidak memiliki kesulitan lagi atau kendala dalam hal, khususnya dalam hal bahasa Arab tadi. Karena semua materi yang disampaikan di Al-Azhar, baik itu di jenjang ma'had ataupun di jenjang S1 universitas, itu semuanya berbahasa Arab, kecuali dalam pelajaran bahasa asing. Karena nanti di Al-Azhar ada 2 bahasa yang bisa dipilih di sana. Ada bahasa Perancis, ada juga bahasa Inggris. Dan itu penyampaiannya pastinya dengan bahasa, kalau misalnya antum ambil bahasa Perancis, ya berarti bahasanya yang disampaikan adalah dengan bahasa Perancis. Adapun bahasa Inggris, penyampaiannya pun dengan bahasa Inggris. Jadi, apakah bisa menyelesaikan jenjang ma'had dalam waktu 1 tahun? Jawabannya adalah bisa. Nah, kemudian bagaimana kira-kira caranya agar bisa mencapai target jenjang ma'had ini dalam waktu yang singkat? Yang pertama pastinya antum harus persiapkan bahasa Arabnya. Bahasa Arab itu menjadi prinsip ya, atau kebutuhan pokok ketika antum berada di Al-Azhar. Perlu diketahui bahwa dari dulu sampai saat ini, itu untuk masuk ke Al-Azhar, apalagi untuk masuk ke ma'had, itu sangat mudah. Tidak ada ujian seleksi, tidak ada ujian tes masuk. Semua yang masuk berkas ke Darul Arifin, kemudian kami proses visa pelajarnya di Mesir, kemudian kami proses rekomendasinya di Kementerian Agama Pusat. Ketika keluar semua, rapi semua, maka kami terbangkan ke Kairo dan insya Allah akan diterima oleh Ma'had Al-Azhar sudah tanpa tes lagi. Nah yang ada adalah placement test ya, atau ujian penempatan kelas. Karena itulah cara Al-Azhar untuk menempatkan kelas yang sesuai dengan kemampuan masing-masing siswa. Dan itu pastinya yang menjadi kebutuhan pokok adalah bahasa Arab tadi, kemampuan bahasa Arab. Karena bagaimana mungkin antum bisa mengikuti kelas yang tinggi atau bahkan ke universitas kalau bahasa Arab antum masih sangat mengkhawatirkan gitu. Makanya yang dites adalah kemampuan bahasa Arab dalam placement test. Placement test itu bukan ujian masuk. Kalau ujian masuk artinya kalau antum nggak lulus berarti antum harus pulang. Ternyata tidak. Placement test itu untuk menentukan apakah antum akan masuk ke kelas bahasa karena kemampuan bahasa antum kurang, atau antum bisa langsung ikut akselerasi karena dilihat oleh Al-Azhar bahwa kemampuan bahasa Arab antum sudah mencukupi. Kalau seandainya antum diharuskan masuk ke kelas bahasa,
Itu artinya Al-Azhar sangat memperhatikan kebutuhan antum semua agar apa? Agar nanti ketika masuk akselerasi atau masuk ke universitas bahkan itu sudah tidak memiliki kendala dalam berbahasa Arab, baik itu secara lisan ataupun secara tulisan ataupun secara pendengaran ya, atau listening atau istima gitu. Dan itu untuk ketika antum masuk ke kelas bahasa atau yang dikenal dengan dirosah khosoh, maka antum akan dimasukkan pun sesuai dengan hasil placement test. Jadi hasil placement test itu pertama kebutuhannya dua, antara masuk kelas bahasa atau bisa langsung ikut akselerasi. Kalau masuk kelas bahasa pun nanti akan disesuaikan. Apakah antum masuk ke level 1, level 2, level 3, sampai ke level 6. Karena kelas bahasa itu ada 6 level. Dan satu level itu biasanya membutuhkan waktu sekitar 1,5 bulan ya, atau sekitar 6 minggu, 6 pekan. Dan ketika antum sudah berada di level 4, maka antum juga diperbolehkan untuk ikut akselerasi apabila antum memiliki kecukupan nilai untuk bisa masuk ke akselerasi tadi. Nah, kemudian pertanyaannya bagaimana caranya biar 1 tahun itu bisa selesai? Nah, yang pertama, ketika antum terbang ke Kairo, kemudian mengikuti placement test, itu usahakan antum bisa masuk langsung ke akselerasi tanpa harus masuk ke kelas bahasa. Jadi ketika placement test, antum belum dapat kelas artinya nggak perlu masuk ke kelas bahasa. Gitu. Kalau masuk ke kelas bahasa, antum harus nginep dulu tuh beberapa bulan di kelas bahasa tadi, yang menyelesaikan di kelas bahasa beberapa bulan. Akan tetapi kalau antum hasil placement testnya bagus, maka antum akan diperbolehkan untuk ikut musabaqah seperti yang dialami oleh anak-anak kami di Darul Arifin. Ada sebagian yang ketika placement test itu tidak perlu masuk ke kelas bahasa atau di dirosah khosoh, bisa langsung ikut akselerasi atau musabaqah. Nah, kemudian ketika akselerasi itu ada 2 nanti yang antum harus ikuti. Yang pertama adalah akselerasi tingkat SMP atau i'dadi, ya. Yang kedua akselerasi tingkat SMA atau sanawi. Kalau sanawi, kalau di Indonesia mungkin sanawi ya sanawiyah ya, SMP gitu kalau di sini. Tapi kalau di Timur Tengah ya termasuk di Mesir sendiri, kalau SMP itu i'dadi. Kalau di sini kan SMP Madrasah Sanawiyah. Terus ada lihat yang lain. Iya bang, dengerin ayah sendiri loh yang nyalain. Yang keduanya adalah sanawi. Nah, 2 placement test, 2 akselerasi ini antum dapat ikuti dengan jarak waktu yang tidak terlalu lama. Artinya ketika antum ikut placement test, kemudian nilai bahasa antum bagus, antum tidak masuk ke kelas bahasa, dan akhirnya diperbolehkan untuk ikut akselerasi. Akselerasinya itu biasanya sekitar 2 bulan dari placement test. Ya, seperti anak-anak yang kemarin berangkat ya, yang kemarin berangkat di bulan anak-anak kami yang berangkat kemarin di bulan Oktober, kemudian November dan September, Oktober dan November itu sudah ikut placement test. Ikut placement test kemarin di bulan Desember dan Januari. Kemudian nanti kalau nilainya bagus, nanti akan sebagian ikut masuk ke akselerasi. Akselerasinya kapan? Itu biasanya sekitar 1 atau 2 bulan setelah placement test. Begitu. Nah, akselerasi pertama yang akan antum ikuti adalah akselerasi tingkat i'dadi atau SMP. Usahakan pada saat i'dadi itu nilai antum maksimal, ya, bagus. Sehingga apa? Sehingga antum tidak perlu masuk ke kelas SMP. Jadi bisa langsung lompat ikut akselerasi kedua, yaitu di tingkat sanawi. Begitu. Jadi untuk menggapai jenjang ma'had, menyelesaikan jenjang ma'had dalam waktu 1 tahun itu, antum usahakan tidak mendapatkan kelas terlebih dahulu. Pada saat placement test, antum nggak perlu masuk ke kelas bahasa. Pada saat akselerasi pertama, ya jenjang i'dadi, antum nggak perlu masuk kelas i'dadi. Yaitu dengan cara apa? Dengan cara memperbaiki nilainya harus bagus pada saat akselerasi pertama tadi. Nah, ketika akselerasi pertama nilai antum bagus,
maka antum akan diperbolehkan ikut musabaqah kedua. Ikut musabaqah kedua yaitu di jenjang sanawi gitu. Nah, di jenjang sanawi ini nanti akan dilihat juga ketika antara biasanya jenjang akselerasi pertama dengan akselerasi kedua itu biasanya selisihnya sekitar 3 bulan sampai 5 bulan, antara itulah 3 bulan sampai 5 bulan. Dan ketika antum ikut akselerasi di jenjang sanawi tadi, maka usahakan juga antum mendapatkan nilai maksimal. Nilai maksimal, karena nilai yang akselerasi kedua ini akan menentukan kelas pastinya. Apakah antum akan dimasukkan ke kelas 1 sanawi, ataukah masuk ke kelas 2 sanawi, ataukah langsung ke kelas 3 sanawi, kemudian ikut imtihan qabul kalau di kelas 3 sanawi. Gitu, ya. Artinya, ketika antum masuk kelas 3 sanawi, ikut imtihan qabul untuk masuk ke jenjang jamiah atau S1. Artinya, bahwa dari placement test sampai selesai di imtihan qabul tadi, itu insya Allah bisa diselesaikan dalam waktu 1 tahun. Jadi tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal bagaimana kita memantaskan diri untuk mendapatkan hasil yang maksimal tadi. Ya. Pastinya ketika antum sudah mendaftar, itu antum sudah mulai fokus untuk persiapan. Persiapan apa saja? Yang pastinya bahasa Arab yang menjadi kebutuhan pokok antum semua, agar pada saat placement test itu antum akan mendapatkan nilai yang maksimal. Recording in progress. Recording stopped. Recording in progress. Jadi persiapan-persiapan itu sudah harus antum lakukan sejak dini. Kemudian bagi teman-teman yang sudah punya niatan ke Kairo misalnya, tapi belum mendaftar, segera dipersiapkan, ya, dikumpulkan mungkin vocabulary atau mufrodat misalnya, ya, untuk mulai membiasakan diri untuk pengumpulan, memperkaya mufrodat, kemudian mendalami nahwu shorof, itu menjadi bagian yang cukup penting nanti, terutama apabila antum punya keinginan atau target bisa menyelesaikan jenjang ma'had dalam waktu yang singkat. Dan ketika antum sudah selesaikan jenjang ma'had dalam waktu 1 tahun, ahlan wa sahlan fi Darul Arifin, selamat datang di komunitas Darul Arifin, dan insya Allah kami akan berikan beasiswa untuk antum pada saat antum bisa menyelesaikan jenjang ma'had dalam waktu 1 tahun dan masuk ke jenjang Universitas Al-Azhar. Saya kira seperti itu penjelasan yang perlu kami sampaikan secara pendahuluan. Mungkin ada dari ayah bunda atau saudara-saudariku, adik-adikku yang ingin bertanya, dipersilakan untuk membuka mikrofonnya, atau bisa mungkin melalui ruang chat, ya, ruang chat yang ada di layar Zoom. Silakan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Semoga Allah senantiasa merahmati Ustadz. Afwan Ustadz, di sini saya ingin menanyakan, anak saya baru kelas 6 SD dan satu lagi 2 SMP Ustadz, gitu. Mendengar tadi yang Ustadz paparkan, sungguhlah sangat menarik untuk kami, gitu. Yang ingin ditanyakan Ustadz, bagaimana Ustadz agar bahasa Arab ini anak ini memadai gitu saat masuk ke dalam ma'had, karena di sekolah memang ada pelajaran bahasa Arab, tapi kan kami tidak tahu ya Ustadz sampai sejauh mana yang kira-kiranya itu sudah
memadai gitu Ustadz untuk di Mahat, untuk di tes placement test tersebut Ustadz gitu. Satu Ustadz, mohon maaf. Yang kedua Ustadz, bagaimana ya Ustadz, Ana googling gitu melihat di Universitas Al-Azhar Kairo ini Ustadz ada Universitas Kedokteran Ustadz gitu. Kiranya Ustadz berkenan memberikan masukan atau pengetahuan bagaimana caranya jika ingin juga misal tertarik ke fakultas selain diniyah Ustadz, apakah bisa masuk langsung ataukah dengan tes? Dan apakah jika ada tes itu nanti ada bimbingan khusus Ustadz? Dan jika dari Mahat apakah nanti diprioritaskan Ustadz? Gitu. Dan untuk satu lagi Ustadz, mohon maaf, jika untuk program tahfiz Ustadz, apakah di sana anak-anak bisa menyetorkan hafalannya menyambung dari yang sudah ada Ustadz gitu, agar bisa menyelesaikan hafalannya bismillah misalnya dengan Ustadz yang di sana atau dengan Syekh Ustadz. Kiranya demikian, mohon pencerahannya untuk kami. Assalamualaikum, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, saya coba jawab untuk masalah pertama ya. Itu terkait dengan pembekalan bahasa. Memang dari dulu sampai saat ini cukup banyak anak-anak yang kami berangkatkan dengan bekal bahasa yang minim. Bekal bahasa yang minim ini biasanya berlatar belakang dari sekolah umum. Karena sekolah umum mungkin jam pelajaran khususnya di bahasa Arab itu tidak mencukupi ya, maka yang didapat pun akhirnya pembekalan bahasa Arab itu dirasa kurang. Dan alhamdulillah sebenarnya banyak juga teman-teman yang lulus SD umum tentunya, kemudian SMP umum atau SMA umum atau SMA itu yang sudah kami berangkatkan. Yang penting adalah pertama Ananda memiliki semangat dan kemauan untuk belajar di Mahat Al-Azhar Kairo Mesir. Itu yang pertama. Yang kedua, pastinya kalau kita masih posisinya di Indonesia, itu untuk pembekalan bahasa bisa pertama melalui mandiri, jalur mandiri. Itu mandiri itu dalam arti kata coba membiasakan diri dengan melihat atau membaca buku bahasa Arab, kemudian sedikit demi sedikit diterjemahkan dengan cara melihat kamus misalnya, atau yang kedua dengan mengikuti kursus misalnya, itu cukup insya Allah. Nah, yang ketiga, sebenarnya di Asrama Darul Arifin sendiri nanti akan ada bimbingan bahasa Arab, khususnya bagi anak-anak baru yang akan menghadapi placement test. Nah, bimbingan bahasa Arab itu pun nanti akan disempurnakan biasanya dengan simulasi placement test seperti yang sebelum-sebelumnya telah dilakukan oleh tim Darul Arifin yang ada di Kairo bagi anak-anak baru. Artinya di situ anak-anak akan bisa melihat jika placement test dilaksanakan hari ini, kira-kira akan mendapat nilai seperti apa gitu. Apakah bisa langsung ikut akselerasi atau harus ikut kelas bahasa dan kelas bahasanya di kelas berapa? Itu akan cukup mudah ya bagi teman-teman Darul Arifin yang ada di Kairo untuk melihat seberapa banyak bekal yang dimiliki oleh masing-masing siswa ketika Ananda sudah berada di asrama. Itu akan terlihat di situ. Jadi artinya bekal-bekal bahasa Arab itu memang harus dimulai sejak dini. Ya, walaupun memang nanti di asrama Darul Arifin seperti yang tadi saya sampaikan itu ada bimbingan bahasa Arab, tetapi itu pastinya kurang maksimal kalau anandanya tidak mempersiapkan diri sejak dini. Nah, yang berikutnya adalah biasanya dari dalam 1 atau 2 bulan sebelum keberangkatan itu biasanya ada kesempatan untuk mengikuti bimbel ya, secara Zoom. Bimbel secara Zoom itu diberikan oleh pengajar kita Darul Arifin yang ada di Kairo. Kemudian ada juga namanya persiapan placement test melalui Zoom, itu juga pernah disampaikan. Termasuk ada bimbingan waktu kemarin itu bahasa Arab Mesir ya, atau Amiyah ya. Bahasa Arab Amiyah juga diberikan melalui Zoom tadi. Gitu. Nah, itu tadi pembekalan bahasa Arab. Jadi walaupun tidak 100%, itu tidak ada masalah saya kira. Karena pertama Al-Azhar itu akan seandainya Anda membutuhkan
masuk ke kelas bahasa itu tidak apa-apa demi kebaikan Ananda sendiri. Nah, kemudian yang berikutnya adalah mengenai Universitas Al-Azhar di Fakultas Kedokteran. Bahwa Fakultas Kedokteran itu sebenarnya sudah lama ya di Universitas Al-Azhar. Mungkin antum bisa ketika melihat di website, ada di website Darul Arifin di www.darulaarifin.org.id. Kemudian di situ ada di bagian informasi itu ada fakultas yang bisa dipilih ketika antum sudah lulus dari Ma'had Al-Azhar Kairo Mesir, dan salah satunya adalah Fakultas Kedokteran. Selain juga fakultas-fakultas umum ya, ada fakultas teknik, ada fakultas perdagangan, ada fakultas cukup banyak di situ. Ibu bisa lihat di website kami di bagian informasinya. Dan untuk memasuki ke jenjang universitas termasuk ke kedokteran tadi, apakah bisa melalui ma'had? Jawabannya adalah bisa dan sangat bisa insya Allah. Karena di ma'had pun nanti pada dasarnya ada 2 jurusan. Di Ma'had Al-Azhar itu ada 2 jurusan. Kalau di Indonesia kan ada jurusan IPA, jurusan IPS, jurusan agama, jurusan apa itu ya cukup banyak ya. Kalau di Al-Azhar hanya ada 2 di Ma'hadnya ini. Yang pertama jurusan umum atau sains atau ilmi kalau bahasa Arabnya. Yang kedua jurusan agama yaitu adabi. Ilmi dan adabi itu agama. Nah, kebanyakan anak-anak kita memang masuk ke jurusan adabi atau agama karena memang secara masyhurnya bahwa Al-Azhar itu dikenal dengan pelajaran-pelajaran agama. Tapi ternyata dalam belakangan ini, kurun waktu belakangan ini cukup ada beberapa pelajar yang akhirnya bisa masuk ke dalam fakultas kedokteran. Dan ketika antum ingin memasukkan atau ingin masuk ke Universitas Al-Azhar di fakultas umum, maka nanti pada jenjang ma'hadnya itu nanti pada saat penjurusan, biasanya pada akselerasi kedua, itu ada pilihannya antara adabi atau ilmi. Dan itu nanti akan diarahkan oleh para musyrif dan musyrifah ketika antum sudah berada di Kairo. Jadi intinya ketika antum sudah berada di Kairo itu akan banyak informasi yang terbuka yang bisa antum ikuti di sana, gitu. Jadi apakah memungkinkan? Jawabannya mungkin sekali dan saat ini sudah cukup banyak anak-anak dari Indonesia yang masuk ke Fakultas Kedokteran tadi. Nah, kemudian yang berikutnya adalah tahfiz tadi, tahfiz Quran. Banyak juga anak-anak yang kami berangkatkan itu hafalannya sudah sangat baik. Ada yang sudah 30 juz mungkin, ada yang 27, ada yang 10, ada yang 3, ada yang 1, atau bahkan ada yang belum hafal kecuali ayat-ayat pendek. Ya. Ada seperti itu. Dan bagaimana penyaluran di Mesirnya, perlu antum, Bapak, Ibu, Ayah, Bunda, saudara-saudara diketahui bahwa Al-Azhar itu adalah surganya para penghafal Al-Quran. Di sana banyak sekali halaqah-halaqah tahfiz, halaqah-halaqah tahsin, baik yang dikelola oleh Al-Azhar sendiri ataupun yang dikelola di luar Al-Azhar. Itu yang bersanad, ya. Termasuk banyak sebagian anak-anak kami Darul Arifin di asrama itu yang mengikuti halaqah sanad tadi, baik itu halaqah sanad tahsin ataupun tahfiz Quran. Dan berapa lama biasanya anak-anak bisa mendapatkan sanad? Rata-rata di kisaran 3 bulan sampai 5 bulan gitu. Dan selain di tempat-tempat halaqah tadi, juga di asrama Darul Arifin setiap pagi itu selalu ada setoran hafalan Quran. Jadi karena memang banyak sebagian besar anak-anak yang kami berangkatkan sudah memiliki hafalan yang cukup bagus, maka agar tidak hilang itu di pagi hari biasanya setelah sholat tahajud, kemudian lanjut subuh, setelah subuh itu nanti ada acara setoran hafalan Quran biasanya. Dan setoran hafalan Quran itu di tiap asrama nanti oleh para musyrif dan musyrifah. Jadi insya Allah ketika Ananda sudah memiliki hafalan yang mencukupi atau yang bagus dari Al-Quran, maka tinggal di sana dilancarkan atau dimungkinkan bahkan atau diambilkan sanadnya, itu sangat bagus. Karena pengambilan sanad di Kairo itu jauh lebih
lebih memungkinkan, lebih banyak itu tempatnya lebih banyak. Termasuk ada halaqah-halaqah tahsin dan tahfiz bersanad yang berada di sekitaran asrama Darul Arifin. Dan itu bisa diikuti oleh teman-teman yang berada di asrama. Jadi seperti itu. Ini ada pertanyaan lagi, cukup ya Bu ya. Bu ya, adakah asrama putra SMP juga untuk SMA putri? Ada. Ya. Asrama Darul Arifin itu dipisah antara putra dan putri. Ada saat ini sekitar 9, 10, 11, ada sekitar 12 asrama ya. Asrama Darul Arifin yang di Kairo, Mesir. Itu terpisah antara laki dengan perempuan. Dan itu biasanya dikelompokkan itu. Yang usia-usia SMP dan usia-usia SMA itu dikelompokkan biasanya begitu. Jadi ada insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beasiswa seperti apa yang akan didapat oleh siswa, apa saja yang di cover dan sampai di mana di covernya. Waalaikumsalam. Untuk beasiswa itu hampir sama seperti beasiswa yang digelontorkan oleh kemarin tuh dari mana ya, dari Basnas kalau nggak salah. Beasiswa di sana yang diberikan oleh Darul Arifin itu dalam bentuk uang saku bulanan. Uang saku bulanan. Kalau sekolahnya kan gratis ya. Al-Azhar itu dari TK sampai S3 itu gratis. Termasuk Ma'had sendiri itu gratis. Tidak berbayar. Sekolah di Ma'had Al-Azhar itu gratis. Jadi nggak perlu beasiswa pun sekolahnya gratis. Sampai S1 pun gratis. Cuma bedanya kalau di Ma'had itu bukunya tetap gratis, tidak berbayar. Akan tetapi kalau sudah masuk S1, bukunya itu berbayar. Tapi bayaran bukunya itu, beli bukunya itu tidak semahal di kita ya, di Indonesia. Di sana cukup murah, bahkan sangat murah. Jadi hanya mengganti ongkos cetak aja. Dan itu buku-buku yang dibeli untuk pelajaran di universitas, itu adalah buku-buku yang dikarang langsung oleh dosen yang bersangkutan. Jadi tidak dijual bebas, tidak dijual di umum. Beda dengan karena saya jadi dosen juga, saya mengajar di satu universitas di Jakarta, itu ketika saya menyampaikan ke mahasiswa, silakan beli buku A, beli buku B, itu tinggal tunjuk aja. Dan saya tidak punya tanggung jawab untuk menulis buku. Akan tetapi berbeda dengan di Al-Azhar. Jadi ketika dosennya mengajar, itu apa yang diajarkan, dan buku yang dibahas di situ adalah buku yang beliau tulis sendiri oleh dosen itu sendiri. Gitu. Jadi dengan keikhlasan yang sangat hebat ya, para dosen-dosen Al-Azhar itu hanya memberikan atau membebankan ongkos cetak saja, itu di perpustakaan belinya, di koperasi lah kalau bahasa kita ya di sana. Dan jadi apa yang di cover, tidak ada yang di cover, tapi bentuknya adalah beasiswa dalam bentuk uang. Sama seperti beasiswa yang diberikan oleh Al-Azhar. Sama seperti saya dulu ketika saya tahun 93 berangkat ke Kairo, itu dengan jalur mandiri seperti ini, berbayar juga. Saya bayar untuk keberangkatan, bayar untuk bulanan, untuk uang kehidupan di sana. Kemudian saya ajukan beasiswa dari ke Al-Azhar, dan saya dapatkan beasiswa itu pun dalam bentuk uang saku. Nah, uang saku itu bisa kita gunakan untuk kebutuhan hidup kita di sana, untuk beli buku, untuk beli macam-macam ya, untuk macam-macam. Begitu. Jadi rata-rata beasiswa yang akan didapat di Kairo, karena banyak sekali sebenarnya, banyak sekali lembaga yang di Kairo yang membuka pendaftaran beasiswa. Jadi cukup banyak. Dan itu rata-rata sifatnya adalah uang saku bulanan. Jadi setiap tanggal sekian antum ambil di kasir misalnya, seperti itu. Gitu ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Ahlan Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Saya mau menanyakan, maaf tadi saya agak terlambat, mungkin jadi informasinya ada yang tidak utuh ya. Saya mau menanyakan ini Ustadz, kalau misalkan yang untuk yang 1 tahun ya, program Ma'had yang 1 tahun untuk S1, itu kan berarti misalkan sudah lulus di Indonesianya, tingkatan SD, SMA-nya udah selesai. Tapi kan tadi kalau saya sempat dengar, tetap ada placement test ya untuk SMP dan SMA-nya.
Berarti ijazah SMP dan SMA yang dari Indonesia apa tidak diakui atau gimana? Kemudian selama 1 tahun itu yang dipelajari itu apa gitu? Maksudnya target yang harus dicapai selain dari bahasa Arabnya yang harus mumpuni sehingga bisa mengikuti untuk di jenjang S1-nya, itu apa selain bahasa? Apakah materi-materi, kalau di Indonesia kan SMP, SMA ada kurikulum yang harus dicapainya ya? Apakah belajar juga materi SMP, SMA seperti yang di Indonesia, tapi menggunakan bahasa Arab, atau bagaimana Ustadz? Ya, sudah Ibu. Recording in progress. Ketika antum masuk ke jenjang ma'had, maka Al-Azhar sebenarnya tidak melihat ijazah yang dibawa oleh negara masing-masing. Tidak, ijazah yang kita bawa, termasuk dari Indonesia, itu tidak dipandang dan tidak dijadikan patokan untuk penempatan kelas, begitu. Apakah ijazah SD, kemudian ijazah, ada anak yang bawa ijazah SMP, kemudian bahkan ijazah SMA, bahkan kami juga pernah berangkatkan anak-anak yang sudah S1 di Indonesia. Ada beberapa universitas yang kami berangkatkan, kemudian masuk ke ma'had, itu tidak menjadi landasan Al-Azhar untuk penempatan kelas. Nah, Al-Azhar menempatkan kelas Ananda itu dari hasil placement test. Dari hasil placement test, apakah anak-anak yang lulusan SD itu bisa menyelesaikan jenjang ma'had 1 tahun? Jawabannya bisa. Banyak anak-anak yang lulus ma'had itu ketika usia 16 tahun, 15 tahun, dia sudah masuk ke Universitas Al-Azhar. Banyak sekali, gitu. Tapi sayangnya dari kita masih sedikit. Nah, jadi ijazah yang dibawa dari Indonesia ketika masuk ke Al-Azhar itu tidak berlaku. Karena memang belum muadalah, ya, tidak diakui oleh Al-Azhar. Dari sisi materinya, dari sisi penyampaian bahasa Arabnya pun, Ananda pasti akan kewalahan seandainya disamakan dengan ijazah itu. Gitu. Maka satu kebaikan dari Al-Azhar, Ananda akan diikutkan placement test untuk melihat kemampuan bahasa Arab. Gitu. Jadi apakah hanya lulusan SMA yang bisa ikut akselerasi dalam waktu 1 tahun itu? Jawabannya tidak juga. Kita anak-anak yang lulus SMP pun bisa menyelesaikan jenjang ma'had 1 tahun. Bahkan yang SD pun apabila memiliki kemampuan bahasa Arab yang mencukupi, itu bisa menjadi kakak kelas dari teman-teman yang sudah lulus SMA di Indonesia. Begitu. Jadi penentuannya adalah placement test. Placement test itu untuk melihat kemampuan bahasa Arab masing-masing. Apakah Ananda bisa ikut akselerasi atau harus masuk ke kelas bahasa. Itu yang pertama. Nah, yang berikutnya, kemudian pada saat akselerasi, kira-kira materi apa yang diuji gitu ya. Nah, materi yang diuji adalah materi SMP dan SMA gitu. Jadi artinya begini, ketika antum ikut placement test, yang diuji pertama adalah kemampuan bahasa Arab. Kemampuan bahasa Arab itu mencakup menyimak, karena nanti ada audio yang akan disetel, kemudian antum harus isi jawabannya secara tertulis gitu ya. Kemudian ada juga pendengaran, ya, kemudian tulisan juga, kemudian bacaan, ya, kemudian bicara, nanti diajak ujian lisan ya, ujian syafawi dan ujian tahriri, tulisan dan lisan. Dan ketika itu placement test, yang diuji pertama adalah kemampuan bahasa. Nah, ketika placement test itu berhasil, artinya antum tidak perlu masuk ke kelas bahasa, maka tahap berikutnya antum akan diikutkan ke akselerasi pertama SMP.
akselerasi tadi. Apa yang diuji? Yang diuji adalah pelajaran-pelajaran SMP, kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Nah, bagaimana cara ininya? Bagaimana cara mempersiapkannya? Adalah dengan belajar mandiri. Makanya nanti di Asrama Darul Arifin, bagi teman-teman yang ikut akselerasi, itu akan ada bimbingannya. Bimbingannya agar dapat mendapatkan akselerasi dengan hasil yang maksimal. Jadi materi-materi yang diuji pada saat akselerasi pertama adalah materi-materi kelas SMP. Kelas SMP nanti di sana secara teknis bisa biasanya dipinjamkan oleh kakak-kakak kelas, biasanya seperti itu. Pinjamkan, kemudian belajar di asrama, kemudian nanti pada saatnya bisa langsung mengikuti ujian akselerasi. Nah, kemudian ketika akselerasi 1 berhasil, kemudian ikut akselerasi berikutnya yang kedua, yaitu akselerasi sanawi atau SMA, maka yang diuji adalah materi pelajaran SMA juga, atau materi pelajaran sanawi, begitu. Bagaimana cara teknisnya? Ya teknisnya tadi seperti yang SMP tadi, dengan dipinjamkan buku-bukunya, kemudian diberikan bimbingan untuk materi, untuk persiapan akselerasi tingkat sanawi, gitu. Jadi dan semuanya itu pasti berbahasa Arab. Ya, penyampaian berbahasa Arab, ujiannya berbahasa Arab, maka yang paling awal dinilai adalah kemampuan bahasa Arab di akselerasi, di placement test nanti. Begitu ya. Sudah cukup Ibu? Ini lagi ada pertanyaan. Anak saya sekarang sedang S1 semester 4. Nanti kalau mau lanjut S2-nya di Ma'had Al-Azhar bisa tidak Ustadz? Ma'had Al-Azhar itu bukan S2 ya Ibu ya. Ma'had Al-Azhar itu sekolah setingkat SMP dan SMA. Akan tetapi karena akselerasi banyak yang masuk ke jenjang ini. Dan ketika lulus Ma'had ini akan bisa masuk S1 bukan S2. Karena Al-Azhar sampai saat ini itu tidak menerima di S2-nya tidak menerima ijazah selain ijazah yang dikeluarkan oleh Al-Azhar itu sendiri. Begitu. Banyak teman-teman yang setahu saya S1 di Indonesia, kemudian begitu masuk S2 di sana itu nggak bisa masuk. Jadi dia paling tidak dia harus ikut tes dulu di Kemenak, kemudian nanti mengulang ke S1 lagi, mungkin di tingkat di tahun kedua ya, di kelas kedua atau kelas 1 atau kelas 3 gitu ya, tergantung dari nilainya. Ini nggak ada yang bisa langsung. Tapi kalau antum ingin masuk ke Ma'had, ketika lulus Ma'had nggak bisa langsung S2, tetap harus masuk S1 lagi. Begitu. Jadi Ma'had ini orang bilang sebagai pintu masuk ke Universitas Al-Azhar di tingkat S1. Gitu. Dan kriteria utama untuk dapat beasiswa itu harus lulus persiapan I'dadi Sanawi ke imtihan qabulnya maksimal 1 tahun, begitu. Iya betul. Betul. Ya. Yang penting ke sana persiapan diri, selesaikan Ma'had dengan baik, 1 tahun selesai, itu insya Allah akan kualifikasi. Afwan Bu, apakah ada kisi-kisi untuk ujian placement test agar kami bisa mendapat gambarannya dan bisa mempelajari lebih cepat? Ada ya, tapi di Kairo. Kemarin waktu ada Zoom seputar persiapan placement test, itu ada ya beberapa kali pertemuan, 1 bulan kalau tidak salah sudah disampaikan itu ya. Disampaikan di situ ada kisi-kisinya, ada contoh-contoh soal, bahkan mungkin Ananda waktu itu ikut atau tidak tuh, kemarin ya di bulan di akhir tahun 2022 tuh, bulan-bulan apa ya, bulan-bulan yang keberangkatan kemarin dan keberangkatan yang Januari ini. Dan apabila antum tidak mengikuti, nanti bisa didapat pada saat antum sudah berada di asrama. Ada lagi yang mau di bimbingannya berbayar enggak? Kalau di asrama enggak berbayar. Sudah tidak berbayar di sana kecuali antum ikut private ya. Antum ikut private. Kalau bimbingan yang disediakan Darul Arifin di Kairo itu tidak berbayar. Ada lagi yang mau ditanya? Naam, Ustadz. Ya, boleh. Bismillah Ustadz, Afwan Jidan ya Ustadz, bertanya lagi. Nah, ini Ustadz mau tanya Ustadz mengenai yang tadi yang sudah Ustadz jelaskan. Untuk masuk fakultas kedokteran tadi, nanti ada jenjang saat penjurusan, itu pada saat akselerasi kedua. Yang ingin Anda tanyakan Ustadz, apakah kalau nanti dibimbing oleh di sana, di Ma'had Al-Azhar ini,
apakah setelah, kan katanya kalau kedokteran ada tesnya ya Ustadz, nggak bisa langsung masuk Betul. karena umum. Apakah karena tetap dapat prioritas, Ustadz, masa diprioritaskan yang dari Mahat ini? Apakah ada maksudnya, karena dari Mahat Al-Azhar diprioritaskan dan sudah mengikuti bimbingan gitu. Apakah seperti biasa saja Ustadz, tidak ada prioritas gitu? Mohon pencerahannya Ustadz, jazakallah khair. Ya. Jadi perbedaan antara fakultas umum dengan fakultas agama di Al-Azhar ketika lulus di Ma'had adalah ketika antum menyelesaikan jenjang Ma'had yang agama, masuk ke agama, universitas, fakultasnya, maka tidak ada tes sama sekali. Jadi langsung diterima. Berbeda dengan teman-teman yang masuk ke fakultas umum, termasuk kedokteran, dari jurusan Ma'had yang ilmi, yang sains, maka itu diperlukan tes juga, tes masuk. Tes masuk tetap harus ada tes masuknya. Dan untuk ke kedokteran nilainya harus tinggi, Ibu. Setahu saya itu nilainya harus di atas 92,5, setahu saya gitu. Jadi anak Ananda harus bisa menyelesaikan di Ma'had ini dengan nilai pada saat yang terakhir itu nilai tertinggi di minimal 92,5 gitu. Nah, kemudian apakah mendapatkan prioritas? Iya, prioritas. Berbeda dengan teman-teman yang misalnya dari Indonesia, lulus aliyah, kemudian masuk ke sana, pasti pertama ikut tes di Kemenak. Yang kedua, harus ikut kelas bahasa dulu 1 tahun. Berbeda dengan ketika Ananda sudah lulus di Ma'had Al-Azhar, itu tesnya bukan di Kemenak, tesnya langsung di Fakultas Kedokteran itu sendiri. Dan ketika lulus, tidak perlu kelas bahasa. Ketika diterima, tidak perlu kelas bahasa 1 tahun, langsung ikut Fakultas Kedokteran. Begitu. Karena apa? Kenapa diprioritaskan? Karena pastinya lulusan Ma'had itu sudah mendapatkan pembelajaran bahasa yang baik. Artinya ketika Anda lulus Ma'had itu sudah terbiasa dengan bagaimana dosen menyampaikan materi-materi pelajaran di depan kelas dengan berbahasa Arab, bagaimana dosen menyampaikan seperti itu. Jadi insya Allah itu prioritas itu panjang. Gitu ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Afwan Ustadz, apakah setelah lulus Ma'had bisa ikut tes ke UIM Madinah? Bisa. Perlu diketahui bahwa jenjang Ma'had ini diikuti oleh banyak sekali pelajar dari semua negara. Setahu saya itu ada sekitar 114 negara yang masuk ke Ma'had Al-Azhar, termasuk Indonesia. Dan itu tidak semua anak-anak yang lulus Ma'had itu melanjutkan S1 di Al-Azhar. Tidak semuanya. Termasuk dari Indonesia. Ketika Anda lulus di Ma'had, mau ikut lanjut ke Indonesia pulang, S1 atau ke Madinah, atau ke Perancis bahkan, atau kemana-mana, itu insya Allah bisa. Karena memang semua negara, yang semua pelajar dari berbagai negara tadi, ketika masuk S1, ketika masuk ke Ma'had, kemudian lulus di Ma'had, tidak semuanya melanjutkan S1 di Al-Azhar. Mereka banyak yang kembali ke tanah airnya, kemudian melanjutkan S1 di tanah air masing-masing. Yang dari Italia pulang ke Italia, yang dari Amerika pulang ke Amerika, yang dari Malaysia pulang ke Malaysia, yang dari Rusia pulang ke Rusia, yang dari Turki pulang ke Turki, dan seterusnya. Jadi tidak semuanya melanjutkan S1 di Universitas Al-Azhar Kairo Mesir. Tapi apabila antum selesaikan Ma'had, kemudian lanjutkan S1 di Universitas Al-Azhar, itu pastinya akan mendapatkan prioritas. Berbeda dengan ketika lulus Ma'had, kemudian lanjut S1-nya di luar Mesir, apalagi yang berbahasanya bukan bahasa Arab, misalnya ke Australia misalnya, maka nanti ijazah Ma'hadnya diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, kemudian dilegalisir, pasti legalisir di Kemenkumham, di Kemenlu, seperti itu. Sama seperti yang ketika di Indonesia. Kalau ke Madinah itu tidak perlu diterjemahkan lagi karena sama-sama bahasa Arab. Dan ketika antum masuk ke Madinah, itu bahasa Arab antum sudah terbiasa karena didapat pada saat antum berada di Madinah. Artinya Universitas Madinah sudah melihat kemampuan antum terutama dalam bahasa Arab. Saya kira seperti itu. Ada lagi yang mau ditanya? Silahkan.
Assalamualaikum Ustadz Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu silakan. Paham, saya tadi cukup paham. Alhamdulillah. Berarti setelah selesai mahat, yang mau saya tanyakan ini, mahat di Al-Azhar ini berapa lama pendidikannya? Sebelum ikut akselerasi, maksudnya sebelum aslinya itu berapa lama? Ya, Mahat Al-Azhar itu seperti yang saya sampaikan di awal, itu karena secara formal dia setara dengan SMP SMA, maka waktunya pun kalau normalnya sama kayak Indonesia, SMP-nya 3 tahun, SMA-nya 3 tahun. Ya. Normalnya seperti itu. Akselerasi. Kalau tidak ikut akselerasi. Tapi kalau Ananda pada saat placement test itu nilainya bagus, kemudian mendapatkan kesempatan ikut akselerasi, maka SMP-nya tidak mesti harus 3 tahun. SMA-nya juga tidak mesti harus 3 tahun. Begitu. Paham. Ustaz. Jadi artinya kalau misalnya Ananda di sini lulus usia 12 tahun lulus SD, kemudian kami terbangkan ke Kairo, di sana placement test nilainya bagus, kemudian ikut akselerasi, pas SMP-nya akselerasinya bagus, ikut SMA, dan SMA-nya bagus, bisa langsung kelas 2 atau bahkan ke kelas 3 gitu. Artinya bisa menyelesaikan jenjang mahat dalam waktu yang sangat singkat. Begitu. Ada lagi yang mau ditanyakan atau sudah cukup? Ya, Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Saya ada sedikit pertanyaan. Untuk ijazah yang sekolah di UAE kan nggak ada, Pak Ustadz. Bagaimana nih untuk dokumen-dokumennya? Ijazah sekolah di mana? Kan SD sama SMA nggak ada sertifikatnya atau nggak ada ijazahnya, cuman daftar nilai aja. SMP-nya ada? SD SMP nggak ada. SD SMP nggak ada, adanya? Nanti setelah lulus SMA. Oh, setelah lulus SMA. Anak saya sekarang kelas 6 sama kelas 9. Kelas 6 dan kelas 9. Artinya yang satu baru akan lulus SD, yang satu baru akan lulus SMP. Lulus SMP. Dan dua-duanya belum ada ijazah. Ya, di sini nggak ngeluarin ijazah sekolahnya. Oh, nggak ngeluarin ijazah. Ada beberapa calon siswa yang seperti itu akhirnya mengambil ijazah paket, Pak. Ijazah paket, itu paket A bisa, paket B bisa, karena ada beberapa anak yang ngambil masuk ke pesantren salaf ya, pesantren yang tidak ada sekolah formalnya. Akan tetapi ketika mau masuk ke Al-Azhar itu pastinya membutuhkan ijazah. Sebenarnya ijazah itu bukan untuk ke Al-Azharnya, akan tetapi untuk ke Kemenak dan untuk ke KBRI di Kairo. Jadi salah satu syarat untuk mendapatkan rekomendasi di Kementerian Agama Pusat adalah dengan melampirkan ijazah. Apakah ijazah itu ijazah SD atau madrasah ibtidaiyah atau ijazah paket A atau ijazah SMP atau ijazah paket B atau ijazah madrasah sanawiyah atau ijazah SMA atau SMK atau madrasah aliyah atau ijazah paket C. Itu ijazah-ijazah tadi dibutuhkan untuk ke Kementerian Agama Pusat. Jadi bagi Ananda yang ingin mendaftar itu harus menyertakan ijazah tadi. Apabila ada satu sekolah yang tidak mengeluarkan ijazah, mungkin nanti bisa dibantu dengan ijazah yang paket tadi. Gitu ya, salah satu alternatifnya seperti itu, gitu Pak. Ya kan kita sudah coba tanyakan ke pihak sekolah. Ya. Jadi pihak sekolah memang nggak ada mengeluarkan ijazah gitu kan. Baik. Nanti setelah dia SMA baru gitu. Oh gitu. Setelah SMA baru. Jadi memang paket di sekolah itu harus 12 tahun ya Pak ya? Iya, ya seperti gitulah. Dia hanya ngasih nilai rapotnya aja gitu kan? Harus ngasih nilai rapot ya. Ya itu mungkin alternatifnya seperti itu Pak, diikutkan ijazah paket ya. Kalau misalnya dari pihak sekolah tidak memediasi itu atau memberikan bantuan dalam hal paket, itu bisa dicari di luar. Saya kira banyak ya sekolah-sekolah yang
menyediakan ijazah paket pastinya dengan ketentuan-ketentuan masing-masing dari sekolah masing-masing. Saya kira itu, Pak. Ya, maksudnya gini, Pak. Oke, kalau memang itu. Tapi kan anak saya sekolah di UAE, di Abu Dhabi. Itu kan Abu Dhabi ya. Iya. Jadi kalau tadi minta nyari paket yang lain, saya belum paham kemananya kan, masa nyari paket ini lagi gitu kan. Sedangkan nanti pada saat ditanya kan sekolahnya memang di Sabis internasional kan. Dan sedangkan pihak sekolah tidak mengeluarkan itu. Nah, anak saya sekolah di Sabis internasional itu gitu loh. Ya. Kalau ngambil paket yang lain kurang paham kan. Ya, Pak. Tahun lalu ada yang kami berangkatkan anak SMP. Dia itu dari SD sekolahnya di Jeddah. Memang tinggalnya di Jeddah. Ya, tinggalnya di Jeddah, tapi keluarganya aslinya dari Surabaya. Nah, tahun lalu begitu pas mendaftar itu dikejar ijazah paketnya. Jadi memang mungkin sama ya. Jadi nggak ada ijazah, justru adanya rapot tuh. Rapot dan surat keterangan pendidikan ya, atau harus dirosi mungkin kalau di sana bahasanya. Nah, itu dibantu dengan ijazah paket. Jadi orang tuanya mendaftarkan Ananda dengan ijazah paket. Kemudian ijazah paket itulah yang kami sodorkan ke Kemenak Pusat. Begitu. Jadi bukan dengan rapot, karena kalau rapot itu tidak diterima oleh Kemenak. Bahkan beberapa kali kami berikan surat kelulusan sementara tuh apa tuh istilahnya ya, kalau ada anak belum lulus kemudian dapat SKL ya, surat tanda kelulusan atau surat apa itu bahasanya, itu di Kemenak tidak diterima. Jadi tidak boleh rapot, tidak boleh surat kelulusan sementara, harus ijazah. Kalau ijazah itu belum ada, pakai ijazah sebelumnya. Kalau ijazah sebelumnya belum ada, memang harus menyertakan ijazah paket. Mungkin Bapak yang posisinya mungkin yang di Indonesia itu mungkin bisa diusahakan atau dicarikan ijazah paket tadi. Gitu. Kecuali memang dari Abu Dhabinya, karena memang salah satu, karena WNI ya Pak ya? Warga negara Indonesia masih ya. Kalau WNI itu sama keluarga di sini. Kalau WNI itu memang mau tidak mau harus melalui ke Kemenak Pusat, dan Kemenak Pusat mensyaratkan ijazah tadi. Berbeda dengan teman-teman dari Malaysia, karena ada beberapa anak Malaysia yang mendaftar ke Darul Arifin, kami berangkatkan dan sebagian sudah berada di asrama di Kairo. Kemarin juga ada yang baru datang mendaftar dari Malaysia. Itu tidak perlu pakai ijazah apa-apa. Tidak pakai ijazah, hanya hanya paspor, kemudian karena tidak alurnya tidak ke Kemenak Pusat, karena paspornya paspor Malaysia. Berbeda dengan Indonesia, walaupun kemarin ada yang mau mendaftar dari Australia, sekolahnya di Australia, ya tetap harus melalui ke Kemenak di sini, gitu. Yang kemarin juga tahun lalu kita berangkatkan dari anaknya sekolah di Jeddah, kemudian tetap harus ke Kemenak. Akhirnya ambilnya Kemenak daerahnya di Surabaya, karena orang tuanya tinggal di Surabaya, kemudian diurus ijazah paketnya di sana, kemudian setelah dapat kami urus di Kemenak Pusat juga dengan melampirkan ijazah paket. Begitu, Pak. Oke, satu lagi Bu ya. Yang untuk yang mau masuk SMA, baik. Berarti apakah ijazahnya minta paket SD sama SMP? Iya betul, yang salah satu aja. Salah satu, oke. Nah, yang ada aja SMP. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Ada yang mau ditanyakan, silakan. Atau sudah mencukupi, karena kita sudah, alhamdulillah sudah 1 jam bersama kami untuk dalam bincang Sabtu ya seputar sekolah di Ma'had Al-Azhar Kairo Mesir. Dan tidak bosan-bosan kami menghimbau kepada teman-teman bagi yang punya keinginan untuk mendalami agama, memang Al-Azhar itu menjadi salah satu tempat yang sampai saat ini menjadi pusat perhatian dari semua negara. Jadi yang mendaftar ke Ma'had ini banyak sekali. Indonesia masih kalah jumlah ya dengan teman-teman dari negara-negara
yang lain. Dan mudah-mudahan akan muncul generasi terbaik yang akan sekolah di Ma'had Al-Azhar ini dan menghasilkan generasi yang terbaik. Terima kasih banyak atas kedatangannya, kehadirannya di ruang Zoom ini. Semoga Allah berikan kemudahan, kelancaran, kesehatan buat kita semua, limpahan rezeki buat kedua orang tua sehingga bisa membiayai Ananda untuk melanjutkan pendidikan di Ma'had Al-Azhar Mesir. Dari saya cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair wa barakallahu fikum Ustaz.